Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nopita Ramdhani, NIM 19.600.021, Program Studi Tadris Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengantar metode numerik. Nah, yang pertama yaitu kedudukan dan hubungan mata kuliah metode numerik terhadap mata kuliah kalkulus, aljabar linear, serta matematika komputasi. Nah, kalkulus, aljabar linear, dan metode numerik ini saling berkaitan satu sama lain dalam pembelajaran matematika, di mana pada metode numerik ini kita akan mempelajari 6 subbab, di mana diantaranya yaitu ada materi APNL, akar persamaan non-linear. Nah, akar persamaan non-linear ini juga telah dipelajari pada mata kuliah kalkulus dan aljabar linear, di mana untuk mencari solusi akar persamaan non-linear itu kita menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC dan sebagainya. Nah, nanti ada kalanya kita akan mendapatkan kasus di mana bentuk akar persamaan non-linear itu berpangkat 5 atau 6 ke atas dan bentuknya itu misalkan desimal. Nah, pasti kalau kita kerjakan secara analitik, artinya menggunakan rumus-rumus yang ada, maka solusinya itu akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu digunakanlah metode numerik yang lebih spesifik untuk menyelesaikannya. Nah, metode numerik ini tidak selamanya bisa dikerjakan. Jadi, disinilah kita membutuhkan namanya bantuan komputer untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan atau mencari solusi. Selanjutnya yaitu pengertian dari metode numerik. Nah, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya yaitu manfaat dari metode numerik. Nah, persoalan yang melibatkan model matematika yang rumit itu ada kalanya tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik. Nah, jika metode analitik tidak dapat diterapkan lagi, maka persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan metode numerik. Nah, yaitu dengan metode numerik ini kita dapat menemukan solusi persoalan yang selalu dalam bentuk angka atau solusi hampiran. Jadi, dengan bantuan komputer seperti aplikasi Excel, MATLAB, dan lain-lain itu perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, adapun software metode numerik yaitu yang pertama kita akan membandingkan hasil manual dan hasil pada aplikasi. Yang kedua yaitu jika kasusnya rumit, maka kita bisa menggunakan yaitu aplikasi MATLAB dan aplikasi Excel. Dan yang ketiga, menemukan solusi dengan mudah dan cepat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis galat. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu galat. Nah, galat atau error atau biasa disimbolkan dengan epsilon dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan menggunakan metode numerik. Nah, dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis galat berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu galat pemotongan. Galat pemotongan itu adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Dan yang kedua yaitu galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini adalah galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Kemudian jenis-jenis galat berdasarkan relativitasnya yaitu ada dua juga. Yang pertama yaitu galat mutlak. Nah, galat mutlak itu untuk memperlihatkan bahwa solusi dari galat itu selalu positif. Kemudian yang kedua yaitu galat relatif, terbagi juga atas dua, yaitu yang pertama galat hampiran. Nah, dalam
dalam prakteknya ini kita tidak mengetahui nilai sebenarnya karena itu seringkali galat relatif dinormalkan terhadap solusi hampirannya sehingga dinamakan yaitu galat relatif hampiran. Selanjutnya yaitu galat relatif sejati. Nah, galat relatif sejati ini adalah perbandingan antara galat sejati dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya kita masuk pada kerangka materi dari metode numerik, yaitu ada 6. Yang pertama, sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini terbagi atas beberapa subbab, yaitu ada metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, metode Navier-Gauss. Kemudian yang kedua yaitu akar persamaan nonlinear juga terbagi atas beberapa subbab, yaitu ada metode bisection, metode posisi palsu, iterasi titik tetap, metode Newton, dan metode tali busur. Kemudian ada juga materi interpolasi. Nah, materi interpolasi juga ini terbagi atas beberapa subbab, yaitu ada linear, kuadratik, interpolasi, Lagrange, dan spline. Kemudian yang selanjutnya yaitu PDB numerik. Terbagi juga atas beberapa subbab, yaitu ada metode Euler, Heun, dan French-Kutta. Kemudian diferensiasi numerik. Terbagi juga beberapa subbab, ada beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Dan yang terakhir yaitu integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini kita akan juga mempelajari jumlah Riemann kanan, kiri, dan tengah, kemudian metode trapezoid, kemudian materi Simpson sepertiga dan 3/8, dan yang terakhir yaitu interpolasi Lagrange. Nah, itulah beberapa materi yang akan kita pelajari selanjutnya, di mana untuk lebih memahami atau untuk lebih mendalami materi-materi ini, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.